yang dimuliakan Allah. Karena semua kita akan mati. Ada 3 hal yang sangat kita jaga. Yang pertama adalah baca Quran, yang kedua salat 5 waktu, yang ketiga sedekah. Ada di surah Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab-kitab Allah, mendirikan salat 5 waktu, menginfakkan sebahagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka secara diam-diam atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka hanya mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Kenapa perniagaan di situ digambarkan hadirin? Orang kalau bicara untung dan rugi cepat. Ada orang sampai tidak tidur hadirin demi mencari keuntungan duniawi. Ternyata cuma 3 yang tidak pernah akan rugi kalau kita usahakan. Pertama, membaca Quran seperti yang saya baca tadi. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, bersedekah. Semua ini memperbaiki hidup di dunia, lebih-lebih setelah pada masyar di saat keluarga tidak menyusul dengan kita. Dan ternyata perhatikan, siapa yang baru-baru di sini dari Mekah, saya doakan semua yang hadir di sini, semoga Allah kasih rezeki berkah, umur berkah, bisa ke Baitullah. Yang sudah pernah dan yang belum pernah bisa duluan berangkat. Amin. Saya doakan semua bisa ke Mekah. Kenapa saya doakan bisa ke Baitullah sebelum meninggal? Banyak pelajaran berharga di sana hadirin yang tidak didapat di sini. Pertama, bahwa salat ini bisa merubah kehidupan. Ya, coba perhatikan, semua orang punya masalah. Orang yang hanya Allah utus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan masalah manusia, baik masalahnya di dunia, lebih-lebih masalahnya di akhirat. Tapi Nabi datang menyelesaikan masalah manusia bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan agama. Dan ini yang saya lihat di Arab Saudi diterapkan luar biasa, Pak. Di Mekah begitu azan dikumandangkan, biar ki mau membeli di tokonya, nah dorong ki pergi. Anak yang baru-baru datang tahun kemarin, begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hampir mirip di 11:1, bukan 11:12. Itu tadi perasaan tak di mana ki? Masjidil Haram. Ah, terbaik toh, gara-gara engkau cek di irama mana. Jadi pengurus perhatikan ini, karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu pengurus dia memperhatikan muazzin karena tinggi pengaruhnya, Pak. Orang susah di Mekah, susah perasaannya, gundah gulana, sempit hatinya, sering kayak sesak napas, baru mendengarkan azan itu hilang. Belum lagi jadi salat berjamaah. Orang ceria pulang dari Masjid Haram, senang. Kenapa? Azannya bagus, imamnya bagus, sound sistemnya bagus. Betul. Bayangkan ini di Indonesia, tambahkan ke masalah di bolai, kilau berjamaah, tambah masalah. Allahu Akbar. Bagaimana ini? Hati mau terobati. Jangankan Baitullah bisa dibayangkan, pintu masjid yang dia pakai asal susah dibayangkan. Coba nih perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enjo sanging kunjung beda kete nanya. Tapi coba, jadi orang punya masalah di hati. Kan ada ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Asal membuat tenang. Bacaan Quran imam membuat tenang. Tapi perhatikan kalau ada orang azan di kampung, Allah. Bosi-bosi pino.
Yang kedua, sound system dijaga, diperhatikan di muka Pak, tidak pernah dites-tes. Bamin todo. Yang yang kasabiku ada sasiku Pak. Nah kita di sini hampir tiap minggu main dites, tes. Betul? Yang kedua imam, yang ketiga imam. Jadi satu azan muezzin, yang kedua sound system, yang ketiga imam harus komplit. Orang pulang ceria, di sana perhatikan Pak, pulang ceria lari-lari. Ini kayak di main deh. Kenapa kok? Ciu. Merungi main sama si Kia. Ada macam begitu. Coba aminkan sekarang, diaminkan di. Karena ada hadis. Isa qalal imamu gairil maghdubi alaihim waladdallin. Apabila imam sudah mengucapkan gairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, katakan amin. Fa innahu man wafaqa qaulahu wa qaulul malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya seluruh malaikat, Allah juga aminnya iman, Allah ampuni dosa. Bagaimana tidak ceria, terhapus dosa. Tapi itu tadi. Makanya coba aminkan di. Tapi ini tidak sampai ke sana samanya. Beda kalau ini Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak letak yang mana yang ngantuk, yang mana yang capek. Main bagus, imam bagus. Pulang sebentar segar semua. Kenapa? Allah bizikrillah tatmain, karena sesuai dengan ayat. Tapi kalau kiri masih kalau tidak batu imannya. Allah. Terpaksa. Yang kedua, ada masjid di Indonesia, imamnya qari tapi makna subhanallah. Napa nih takbiratul ihram imamnya? Masalah perasaannya. Allahu Akbar. Tidak didengar apa nak baca Pak Imam. Lebih besar suaranya Mak. Lari kiri kanan. Mau ditutup telinga, batal kesembahyang. Tidak ditutup seperti ada helikopter baku kejar-kejaran. Apalagi kalau sujud kena masih bunyi, seperti mau meledak di sini, betul? Pengalaman tak. Makanya merasa dirinya pengurus, jangan sekedar pasang nama. Jangan kasih naik tensinya tuh jamaah. Pulang sebentar. Nah pukul-pukul telinganya. Kenapa kok? Hampir meledak kepalaku gara-gara main. Ada lagi masjid di Indonesia. Mainnya mixer kah? Yang harga 7. Tapi imamnya bukan membuat hati tenang, bahkan menakutkan. Kenapa? Orang tua poso. Napa nih mak beri abah khawatir nih. Sawu supu patun rahimakumullah. Tidak bisa kita nampak. Apalagi berdua ya ki. Pasti dipikir iya nama mati Cina. Kalau mati sebentar kita diambil sama Pak Lur. Sawu supu patun. Ada imam begitu hadirin. Makanya kalau biasa ke imam, nah bukan menenangkan hati, mengerti ki? Mundur. Iya deh, alena maju. Sawu supu, rahimakumullah, luruskan dan rapatkan sah. Apa mau dikasih lurus? Apa mau dikasih rapat? Nah jamanya set ini. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah. Abah. Pernah saya jadi makmum bau. Tidak bisa kau khusyuk. Bila tidak meminta masjid di salah jamaah, bertambah susahku. Sampai walat dalin, entah berapa kali berhenti Pak istirahat baru sampai. Sirata lazina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Jadi bilang tuh di hatiku, amin. Tidak bisa kesemangat. Kenapa terganggu hati? Tapi coba di Mekah, ini masih mendingan, tidak ada apa-apanya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung tidak ada mengantuk. Nah tadi mulai ada kusik-kulit begini. Amin kan sekarang. Alhamdulillah. Sampai amin kan nih. Waladah. Jadi di Mekah itu dijaga salat jamaah hadirin. Kalau sudah azan biar penuh pembeli di toko-tokonya diusir kita. As-salah, haram. Tanran atau poli dibantai. Montan-montan dari mata. Kenapa Nabi bilang haram Ustaz? Nah tidak mau mencuri. Bukan pasar rambutnya ini. Di sini kalau azan diusir kita keluar. Kenapa lihat itu? Mau minat pasang tirainya. Tidak pakai gembok Pak, pakai kain ji. Kelihatan memaska dari luar. Tapi aja kicontek di main di kampung ta. Asam mangaribi kita tinggalkan kiosta. Insya Allah pulang ke Cina capu. Nah sahabat lebih banyak yang tinggal di luar daripada yang ke masjid. Di sana tidak semua. Yang kedua baca Quran di sana Pak. Masuk ke masjid malu-malu kalau kita pegang Quran. Kiri kanan mengaji, depan mengaji, disiapkan Quran banyak. Coba datang makin di rumah Quran kata Bormalang, ada orang mengaji di situ. Perhatikan. Ada orang mengaji ramai hadirin engkau atau mati. Di rumah sendiri berapa banyak orang yang membaca Quran sehari semalam. Di Mekah hadirin. Masuk di masjid maluki kalau tidak pegang Quran. Orang mengaji. Tapi Tanran atau Pol Indonesia timbul minajama dalam masjid. Kenapa? Capek ibu anja tadi. Saya tahu Pak, karena dia tahu bawa jamaah. Nah jamaah tasya. Yang ketiga najaga orang Mekah ya Pak, sedekah. Makanya di Mekah betul-betul datun teh batu ngarap bunggapur. Saking kayanya orang Mekah hadirin, kalau kita dari Mekah ke Jeddah monole ke kanan, itu ndak tahu berapa hektar pembuangan mobil, bertumpuk-tumpuk mobil sudah di apa namanya? Diperes. Karena di sana kalau mogok di mobilnya Pak, biar baru 1 tahun tidak ambil punyanya. Pak Jero, nah pakai mengangkut makanan onta. Coba bayangkan Pak, saking kayanya di sana, tapi hebatnya Pak, tanahnya di sana gersang subhanallah kering keronta. Kalau kita menoleh ke gunung 1 pohon pun tidak ada, tapi batu-batu panas. Orang menanam di sana, disiram belum tentu tumbuh. Nah ini di Indonesia, jangankan dibiarkan saja pas sudah makan rambutan, buang saja, wah bijinya tumbuh. Bahkan sudah makan langsa pergi ke buang kotoran di kebun, tumbuh itu besok. Langsa tumbuh di coba, saking suburnya. Tapi coba lihat, kalau ada orang susah di Mekah, orang miskin Pak, bukan asli, paling dari India, dari Bangladesh, dari Indonesia. Saya dinajaga, salat jamaah. Kedua baca Quran, ketiga sedekah. Buktikan Pak, kalau hari Senin dan Kamis di masjid haram, masjid orang kapling tempat untuk menyiapkan buka puasa. Siapa yang pernah datang umrah, saya doakan ki, hari Senin sore, hari Kamis sore, di kapling tempat di dalam masjid oleh orang-orang yang dermawan, bukan orang kaya, orang dermawan, untuk menyiapkan buka puasa kepada tamu-tamu Rasulullah, tamu Allah. Dan tidak sampai di situ hadirin. Setiap 1 kapling menyiapkan 1 orang untuk mencari orang di luar supaya dibuka di situ. Ditunggu kita di pelataran masjid. Dipaksa kita masuk, ya hajat ta'al. Kita ditarik Pak masuk. Dibawa kemana? Ke tempat yang disiapkan tuannya. Disuruh kita duduk di situ. Nanti yakin bahwa kita tidak pergi, baru pergi keluar lagi. Coba bayangkan Pak, sedekah di sana.
Tidak sampai di situ. Kalau bapak ibu pergi di pasar kurma, batu ke pasar kurma ibu, ngandre ke, pernah ngandre itu saya pernah cak maya biasa. Dibuka jam 7 sampai jam 5 sore. Entah berapa ribu mulut makan. Bahkan pakai mic penjualnya. Halal, kurma nabi, kurma ajwa, kurma sukar. Topol Indonesia, Pak, orang Indonesia. Oh, subhanallah. Anda nak coba. Tidak bisa bahasa kami. Kayak itu biji kurmanya bukan minatan. Lina nama mi dorong keluar. Murai, anganda nak kerambang. Betul tak? Banyak punya settingan, pas saya tidak punya apa. Makan orang. Beraneka macam. Secara duniawi, logika, kalkulator, Pak. Tidak ada mini pasar besok. Tapi data makin besok. Masih banyak. Sama kemarin jumlahnya. Inilah sesungguhnya orang yang akan bangkrut. Tapi ingat janjinya Allah. Manakah samalum bisa dekat. Tidak ada ceritanya orang dermawan miskin. Dan sesungguhnya yang kaya kita orang Indonesia, Pak, perhatikan. Napa nih bunga buah-buahan, baru nih keluar bunganya butitina, dikasih botol. Betul toh? Jadi tidak ada cara maku salah Pak Lurah, mohon maaf. Selalu ada yang mengatakan betul. Unangi, elusu, agak senero. Gagal buah-buahannya, bukan lagi botol Pak, kutan napate kolor ribakan. Betul bedek. Bayangkan Pak, rambutan pakai BH, durian pakai BH, potes pakai BH. Pak Lurah hati-hati, sekali-sekali jalan-jalan di kebun jangan sampai banyak BH hilang di wilayah tak, ada di pohon-pohon terikat. Duriannya Pak mau masak, naikkan lagi tali rapiah. Sesungguhnya kita lah yang akan kaya, tapi lihat 5 tahun yang lalu seperti itu, sekarang masih seperti itu, tidak ada perubahan. Bahkan anaknya semakin luar biasa nakalnya. Al-bahilu, orang kikir galam bagulik batu datang ke cikro boko paru kadokan luku saat baku jambatan. Ba'idun minallah, jauh dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, orang akan jauh. Ba'idun minal jannah, tidak tempatnya di surga. Karibun minan nar, maka kepada semua orang yang ditinggalkan. Salah di antara pahala yang dinantikan ayah datang, setiap sedikit rezeki yang kita dapat, titik di masjid. Titik di masjid mungkin saja 50.000 boliki Quran, tapi yang jumlahnya 30 juz. Meleleh air matamu di saat itu kau letakkan Quran buat ayahandamu. Tidak ada yang lihat kecuali Allah dan malaikatnya. Ya Allah, saya titip Al-Quran ini buat ayahanda saya. Setiap yang membacanya adalah kami niatkan pahalanya mengalir kepada ibu dan ayah. Mereka tidak tahu, tapi ada saja anaknya Pak. Hanya 10.000 atau 23.000 Quran biasa. Jangan makin mahal-mahal karena sama di jumlah hurufnya. Daripada mahal 1 ji, padahal kalau yang murah 3 mi. Bisa mi 3 masjid. Maka titik di 1 Quran di masjid yang ramai jamaahnya, termasuk di masjidnya nih Al-Mukarram Pujuan Subuh, Al-Muawana. Di sana ramai. Titip di 1, 2. Dibaca jamaah di sana, mengalir pahalanya kepada anak ini, kepada keluarganya, khususnya kepada orang tuanya. Hanya ini yang dinantikan orang tua tak. Dan tidak ada ceritanya orang yang senantiasa berbakti buat orang tuanya karena kebaikannya Allah akan susahkan hidupnya. Semoga ini yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat saya dan kita semua, khususnya kepada semua keluarga yang ditinggalkan, diberikan kelapangan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal, untuk senantiasa membahagiakan kedua orang tua, baik mereka masih hidup apalagi sudah meninggal.